Pernahkah kita berpikir bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai kebebasan justru merupakan produk kapitalisme global yang diam-diam mengarahkan hidup kita pada kebebasan semu? Perkenalkan, saya Geronsianus Darman, nomor induk mahasiswa 2025110027. Melalui video ini saya akan memperkenalkan pandangan filsafat postmodern dari salah seorang filsuf terkemuka di abad 21, yaitu Slavoj Žižek. Tugas ini merupakan tugas pengantar ilmu filsafat yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, sarjana filsafat magister hukum, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Kita sampai pada satu pertanyaan, siapa itu Slavoj Žižek? Apakah dia seorang bapak tua yang sedang duduk minum kopi lalu menghayal untuk melakukan satu tindakan revolusi besar? Jelas, dia bukan orang seperti itu. Slavoj Žižek lahir pada 21 Maret 1949 di Slovenia, ketika wilayah itu masih menjadi bagian dari Republik Federasi Sosialis Yugoslavia. Ia adalah salah satu filsuf paling berpengaruh di abad ke-21. Ia tumbuh dalam keluarga kelas menengah yang berpendidikan. Ayahnya bekerja di bidang ekonomi dan administrasi, sementara ibunya adalah pegawai negara. Kondisi ekonomi keluarganya yang cukup stabil menyediakan akses luas bagi Žižek untuk membaca buku, menonton film, dan belajar bahasa. Meskipun tidak kaya, keluarganya memberikan lingkungan intelektual yang subur, sehingga sejak kecil ia telah terbiasa hidup di tengah teks dan gagasan. Žižek dibesarkan dalam konteks sosial politik yang sangat khas. Yugoslavia di bawah Tito merupakan negara sosialis yang tidak mengikuti jalur keras Uni Soviet, namun tetap berada di luar tradisi kapitalisme barat. Kemudian secara sosial budaya, masyarakat Yugoslavia berada dalam ketegangan antara modernitas dan tradisi, serta antara keragaman etnis dan proyek penyatuan nasional. Situasi-situasi ini bukan hanya membentuk karakter Žižek, tetapi juga mengarahkan cara berpikirnya sebagai seorang filsuf. Karena itu, dalam karya-karyanya, ia selalu menekankan bahwa ideologi justru bekerja paling kuat ketika ia tampak tidak terlihat, terselip dalam bahasa, budaya populer, perilaku sehari-hari, dan bahkan dalam keinginan manusia. Dari sinilah berkembang cara pandang Žižek yang sangat dekat dengan semangat filsafat postmodern. Lalu, gagasan filsafat postmodern seperti apa yang ditawarkan oleh Slavoj Žižek? Gagasan-gagasan yang akan saya sampaikan ini akan mengejutkan kita semua, karena kita akan sampai pada satu perenungan, apakah selama ini kita benar-benar bebas atau justru dalam kekangan kapitalisme global. Yang pertama, ideologi yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Žižek, ideologi tidak lagi hidup dalam slogan besar atau pidato pemimpin politik. Ia bekerja secara halus melalui kebiasaan, humor, iklan, gaya hidup, dan budaya populer. Pemahaman ini lahir dari masa kecilnya di Yugoslavia, ketika rakyat hidup dalam propaganda komunis yang tampil dalam bentuk keseharian dan poster patriotik hingga acara televisi nasional. Namun, setelah sistem itu runtuh, ia tidak melihat kebebasan ideologis. Sebaliknya, kapitalisme global justru menyodorkan bentuk ideologi yang lebih licin, iklan yang menjanjikan kebebasan, konsumsi yang dianggap identitas, dan pilihan yang sebenarnya sudah diarahkan oleh pasar. Karena itu, Žižek menegaskan bahwa dalam dunia pasca modern, ideologi bekerja justru ketika kita merasa bebas dari ideologi. Kemudian, manusia pasca modern sebagai subjek yang retak. Dipengaruhi psikoanalisis Lasan, Žižek berpandangan bahwa manusia tidak pernah memiliki identitas yang utuh. Subjek selalu terbelah, dipengaruhi bahasa, keinginan, dan simbol sosial. Dari sinilah muncul gagasan Žižek bahwa ketidakstabilan identitas adalah kondisi dasar manusia modern, yang kemudian fantasi sebagai fondasi realitas sosial. Žižek memandang bahwa masyarakat bertahan karena fantasi kolektif yang membuat dunia terasa masuk akal. Selama hidup di Yugoslavia, ia melihat masyarakat percaya pada narasi kesetaraan dan persatuan meskipun kenyataannya berlawanan. Setelah komunisme runtuh, fantasi itu digantikan oleh mimpi kapitalisme bahwa pasar bebas membawa kebahagiaan dan kesuksesan.
Tanpa fantasi, masyarakat akan runtuh dalam kekacauan makna. Dengan demikian, fantasi bukan pelarian, melainkan struktur yang menopang realitas sosial. Kemudian, kritik radikal terhadap kapitalisme global. Pengalaman hidup di Eropa Timur pasca 1990 membuat Zizek melihat langsung bagaimana kapitalisme global bekerja. Ia masuk tanpa batas, meresap ke dalam cara berpikir masyarakat, dan mengubah segalanya menjadi komoditas. Bahkan pemberontakan sekalipun, menurut Zizek, kapitalisme pasca modern justru semakin kuat karena mampu menyerap kritik. Kritik dijual sebagai produk dan perlawanan dijadikan gaya hidup. Ia menyadari bahwa kapitalisme bukan hanya sistem ekonomi, tetapi mesin pembentuk keinginan dan fantasi. Karenanya, ia menyebut kapitalisme sebagai bentuk ideologi paling halus dan paling sukses di era postmodern. Kemudian, kebenaran yang muncul dari retakan dan kekacauan. Berbeda dari pemikir postmodern lain yang skeptis terhadap kebenaran, Zizek berpendapat bahwa kebenaran justru terlihat saat sistem retak dan gagal. Pengalaman hidup di tengah konflik politik, perang saudara, dan perubahan besar membuatnya menyadari bahwa realitas tidak pernah stabil. Ketegangan ideologis sedang tersingkap. Dengan memadukan Hegel dan Lassan, Zizek menunjukkan bahwa kontradiksi adalah jalan menuju kebenaran. Jadi, jika ada perlawanan dari masyarakat, itu artinya kebenaran sedang diungkapkan. Lalu, kita sampai pada satu pertanyaan. Bagaimana relevansi pandangan filsafat postmodern Slavoj Zizek dalam bidang hukum? Yang pertama, Slavoj Zizek melihat hukum sebagai produk ideologi. Zizek memandang hukum tidak pernah netral atau murni rasional. Hukum selalu dibentuk dan dipengaruhi oleh ideologi dominan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum sering tampil seolah-olah adil dan objektif. Padahal sesungguhnya hukum melindungi kepentingan kelompok tertentu, elit politik atau elit ekonomi, kemudian melegitimasi ketimpangan sosial dan juga menormalisasi ketidakadilan struktural. Hukum tidak hanya harus dilihat sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai alat ideologis yang bisa mempertahankan kekuasaan. Kemudian, kritik terhadap hukum dalam sistem kapitalisme. Zizek sangat kritis terhadap kapitalisme global. Menurutnya, hukum dalam sistem kapitalis sering berfungsi untuk menjaga stabilitas pasar, melindungi kepemilikan modal, membenarkan eksploitasi tenaga kerja secara legal. Misalnya, hukum ketenaga kerjaan yang tampak adil tetapi tetap menguntungkan pengusaha. Kemudian regulasi ekonomi yang lebih berpihak pada korporasi daripada rakyat kecil. Mahasiswa hukum perlu kritis bahwa legal tidak sama artinya dengan adil. Kemudian keadilan formal versus keadilan substantif. Zizek menyoroti perbedaan antara keadilan formal, yaitu keadilan yang sesuai dengan prosedur hukum, dan kemudian keadilan substantif, yaitu adil secara nyata bagi masyarakat. Hukum seringkali sah secara prosedural, namun menimbulkan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada dampak sosial dan keadilan yang sesungguhnya. Kemudian, hukum dan subjek hukum. Menurut Zizek, hukum membentuk cara individu melihat dirinya sendiri sebagai subjek hukum yang taat aturan. Namun, ketaatan ini seringkali bersifat semu dan menutupi relasi kekuasaan yang timpang. Pendidikan hukum harus membentuk kesadaran kritis, bukan sekadar kepatuhan buta terhadap norma hukum. Dunia modern hidup dalam ilusi ideologis yang tampak semakin nyata dalam kehidupan digital sekarang. Kita merasa bebas menentukan pilihan, tetapi algoritma, budaya populer, dan logika kapitalisme platform justru membentuk cara kita berpikir dan berperilaku. Inilah bentuk ideologi baru yang bekerja paling efektif, bukan dengan paksaan, tetapi dengan membentuk pengaruhnya terasa seperti kebebasan. Kapitalisme global yang dibungkus moralitas juga menguatkan analisis Zizek. Produk hijau, kampanye sosial, atau gaya hidup etis sering hanya menjadi strategi pasar yang membuat kritik terhadap kapitalisme berubah menjadi komoditas. Postmodernisme alih-alih membebaskan menjadi topeng yang menutupi dominasi baru yang lebih halus. Di tengah semua ini,
Kritik jijik atas aktivisme simbolik dan toleransi semu menjadi sangat relevan. Banyak bentuk kepedulian hanya berhenti pada slogan dan postingan tanpa menyentuh akar persoalan.